Jangan berpaling dari momen ini. Apa yang menjangkaumu sekarang bukan kebetulan, dan ini bukan sekadar satu suara lagi di tengah hari yang bising. Akulah Allahmu, dan akulah yang sedang berbicara. Dengarlah aku sebelum hal lain terjadi. Ada sesuatu yang sedang bergerak menuju hidupmu. Dekat. Ini bukan bayangan samar yang bisa kamu dorong ke sudut pikiranmu, dan ini tidak duduk jauh di tahun-tahun yang akan datang. Ini sudah cukup dekat, sehingga aku berbicara sekarang, bukan nanti. Aku tidak akan mengangkat suaraku seperti ini untuk hal yang kecil. Aku tidak mengatakannya untuk menakutimu. Ketakutan bukan cara yang aku gunakan untuk memimpin. Namun, seseorang yang sudah diperingatkan memasuki sebuah pintu dengan cara yang berbeda dibandingkan orang yang masuk tanpa tahu apa-apa. Kamu sedang diperingatkan. Terimalah itu sebagai kebaikan, karena memang itulah yang dimaksud. Hari ini kamu merasakan suatu ketegangan yang tidak bisa kamu beri nama. Suatu momen ketika ruangan terasa seolah berhenti dan kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Kesadaran itu adalah milikku. Aku yang menanamnya dengan sengaja, dan kamu benar saat memperhatikannya. Kamu sudah belajar untuk membantah perasaan itu dalam dirimu sendiri. Kamu menyebutnya kegugupan. Kamu menyebutnya terlalu banyak berpikir. Kamu diajar untuk melewati ketenangan dalam dirimu dan terus bergerak, karena berhenti terasa seperti kelemahan bagimu. Hari ini, aku memintamu untuk berhenti. Bukan lama, cukup lama untuk mendengarku. Dahulu kala, aku membangunkan seorang pria di malam hari, sementara seorang anak kecil tidur di dekatnya. Aku menyuruhnya bangkit dan pergi, dan aku tidak menjelaskan keseluruhan gambarannya kepadanya. Dia tidak berdebat denganku. Dia tidak menunggu pagi untuk mempertimbangkannya. Dia bangkit dalam gelap, dan karena dia bangkit, orang yang dia jaga pun selamat. Begitulah sering cara aku bergerak. Aku berbicara sebelum bahaya, bukan sesudahnya. Aku memberikan petunjuk selagi masih ada waktu untuk mengikutinya. Dan peringatan itu hampir selalu terdengar lebih kecil dari ancaman yang sebenarnya sedang dilindungi darinya. Itulah mengapa begitu banyak orang yang mengesampingkannya dan terus berjalan. Aku tidak sedang memberikanmu teka-teki. Aku mengatakannya dengan jelas. Di ruang tepat di depanmu, ada sebuah momen yang akan menuntut sesuatu darimu. Mungkin datang sebagai sebuah keputusan, mungkin sebagai sebuah percakapan, mungkin sebagai satu kalimat yang ingin kamu ucapkan. Cara kamu menghadapinya akan jauh lebih penting dari yang kamu sadari. Kamu sudah melewati musim-musim yang sulit. Kamu tahu rasanya diperlakukan keras oleh kehidupan. Maka dengarkan aku dengan jelas. Ini bukan itu. Aku tidak membawa hukuman ke pintumu. Aku rebuh pahaman lebih awal agar kamu tidak berdiri di tengah-tengah sesuatu sebelum mengetahui apa yang sedang terjadi. Kamu tidak sedang disiapkan untuk gagal. Aku tidak memasang perangkap bagi mereka yang aku kasihi. Apa yang ada di depanmu bukan ujian yang aku rancang untuk menjebakmu. Ini adalah bagian di jalan di mana tanahnya tidak rata, dan aku telah memilih untuk berjalan di sampingmu daripada membiarkanmu berjalan sendirian. Aku tahu betapa lelahnya dirimu.
Itulah sebagian alasan mengapa aku berbicara sekarang. Kelelahan menumpulkan pendengaran. Ketika seseorang sudah membawa beban dalam perjalanan panjang, mereka berhenti mendengarkan dengan saksama dan mulai bergerak karena kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang justru akan mengecewakanmu di jam yang akan datang. Maka biarkan aku menajamkanmu, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan perhatian. Perlambat napasmu, biarkan bahumu turun, biarkan kebisingan dalam pikiranmu mengendap, sampai kamu bisa mendengar satu suara di bawah semuanya. Suara itu telah bersamamu lebih lama dari yang lain manapun, dan ia tidak pernah sekalipun berbohong kepadamu. Ada hal lain yang perlu kamu pahami. Peringatan ini bukan hanya tentang menghindari bahaya. Ada sesuatu yang baik yang sudah tumbuh dalam hidupmu saat ini. Masih muda, belum kuat, dan apa yang akan datang memiliki kemampuan untuk menekannya. Kamu mungkin belum bisa memberi nama pada hal yang baik itu. Sebuah pintu yang mulai bergerak pada engselnya. Sesuatu yang memar, yang mulai pulih kembali. Sebuah harapan yang belum kamu ucapkan dengan keras, karena mengungkapkannya terasa berbahaya. Aku melihatnya. Akulah yang menanamnya. Dan aku tidak rela kehilangannya karena 1 menit kelalaian. Maka petunjukku kepadamu tidaklah rumit, kekasihku. Tetaplah terjaga, tetaplah tenang, tetaplah dekat denganku. 3 hal itu akan membawamu melewati apa yang akan datang dengan segala yang telah kuberikan kepadamu masih utuh di tanganmu. Aku tidak pernah membiarkanmu menjalani hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Dan aku tidak mulai melakukannya hari ini. Aku sudah ada di depanmu di jalan ini. Aku sudah melihat tikungan yang belum kamu capai. Tidak ada yang mengejutkanku tentang apa yang akan datang. Dan tidak ada yang lebih besar dari tanganku. Pahamilah Allah macam apa yang sedang berbicara kepadamu. Aku bukan yang berdiri dari kejauhan dan berkomentar tentang masalahmu. Aku mendekat, aku terlibat, aku menginterupsi. Ketika umatku berjalan menuju tebing yang tidak bisa mereka lihat, aku menghentikan mereka di jalan. Dan aku tidak pernah sekalipun meminta maaf atas interupsi itu. Ada yang mendengar suaraku dan menginginkan peta lengkap. Mereka menginginkan setiap detail dijabarkan sebelum mereka mau melambat. Aku jarang bekerja dengan cara itu dan ada alasannya. Syukur aku memberikanmu gambaran lengkap, kamu akan bersandar pada gambaran itu. Aku ingin kamu bersandar padaku. Maka aku memberikanmu cukup cahaya untuk 1 langkah berikutnya, dan aku memintamu mempercayai tangan yang memegang pelita. Sekarang, dalam ketenangan momen ini, biarkan sesuatu dalam dirimu setuju denganku, bukan dengan pikiranmu dulu, dengan rohmu. Biarkan bagian dirimu yang selalu mengenal suaraku berkata ya, sebelum nalarmu mengejar. Persetujuan itulah pintu masuk dari segala yang masih ingin kukatakan. Katakanlah amin dengan keras jika kamu percaya bahwa suaraku sedang menjangkaumu sekarang. Sekarang, biarkan aku memberitahumu apa yang harus kamu cari. Karena kamu mengharapkan bentuk yang salah. Kamu sedang bersiap untuk sesuatu yang keras. Kamu membayangkan bencana dengan pengumuman yang jelas di depannya. Bukan begitu biasanya masalah datang.
Bahaya yang nyata jarang mengetuk pintu. Ia masuk dengan mengenakan pakaian biasa pada jam yang biasa di tengah percakapan yang biasa. Apa yang mendekatimu akan terlihat normal. Bahkan mungkin terlihat baik. Mungkin terlihat seperti kelegaan, atau seperti jawaban, atau seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah sekian lama tertutup. Itulah yang membuatnya sulit. Kamu sudah menunggu begitu lama untuk sesuatu yang terbuka, sehingga kamu mungkin tidak berhenti untuk bertanya, siapa yang memegang gagangnya? Dengarkan sebuah kisah dari catatanku sendiri, karena aku ingin kamu melihat ini dengan jelas. Ketika umatku memasuki tanah yang kujanjikan, sekelompok orang datang menyambut mereka. Sandal mereka sudah aus, roti mereka kering dan hancur, pakaian mereka compang camping. Mereka mengaku telah melakukan perjalanan dari negeri yang jauh, dan segalanya mendukung pengakuan itu. Umatku memandang sandal yang aus. Mereka memandang roti yang tua. Semuanya masuk akal di mata mereka. Maka mereka membuat perjanjian dengan para musafir itu dan mengikat diri padanya. Dan firmanku mencatat alasan mengapa hal itu berjalan salah dalam satu baris singkat. Mereka tidak menanyakan kepadaku. Hanya itu. Mereka tidak menanyakannya kepadaku. Bukan karena mereka memberontak. Bukan karena mereka membenciku. Karena buktinya terlihat begitu jelas, sehingga bertanya terasa tidak perlu. Sandalnya sudah aus. Apalagi yang perlu diketahui, para tetangga itu sama sekali tidak berasal dari jauh. Mereka tinggal hanya selangkah dari perkemahan. Sandal yang aus itu hanyalah kostum, dan umatku menanggung perjanjian itu selama generasi-generasi karena 1 menit di mana mereka tidak berpikir untuk membawa hal itu kepadaku. Aku mengatakannya kepadamu karena di jam yang akan datang sesuatu akan tampak jelas bagimu. Bukti-bukti akan tampak selaras. Nalarmu akan bergerak cepat dan sampai pada kesimpulan yang nyaman. Dan pada momen itu, pertanyaannya bukan apakah kamu cukup cerdas. Pertanyaannya adalah apakah kamu menanyakannya kepadaku. Maka tanyakanlah kepadaku, anakku, dengan keras jika perlu. Bahkan 4 kata pun cukup. Bahkan sebuah napas ke arahku sementara kamu berdiri di sana dan memutuskan. Aku tidak susah dijangkau dan aku tidak lambat menjawab ketika jawabannya mendesak. Pahamilah sesuatu tentang kata akrab. Kamu memperlakukan yang akrab seolah artinya aman. Tidak demikian. Akrab hanya berarti kamu sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ada pola-pola dalam hidupmu yang telah muncul lebih dari sekali, dengan wajah yang sedikit berbeda setiap kali, yang mengincar tempat yang sama yang selalu mereka incar. Kamu tahu pola yang kumaksud. Kamu mungkin tidak bisa mendeskripsikannya, tapi tubuhmu mengenalnya. Ada jenis orang tertentu, atau jenis tawaran tertentu, atau jenis tekanan tertentu yang pernah merugikanmu sebelumnya. Itu sedang berputar kembali. Bukan untuk mengakhirimu, untuk mencari tahu apakah kamu sudah berubah. Kamu sudah berubah. Itulah bagian yang terus kamu lupakan. Kamu mengukur dirimu terhadap siapa dirimu saat terakhir kali hal ini datang. Dan pengukuran itu sudah usang. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah diperkuat sejak saat itu. Hari ini kamu akan menghadapi pola yang sama dengan orang yang berbeda yang berdiri dalam nama yang sama. Sekarang biarkan aku berbicara tentang mulutmu, karena disinilah risiko terbesar berada.
Di jam yang akan datang, kamu mungkin merasakan dorongan kuat untuk berbicara. Sesuatu akan dikatakan yang terasa salah. Sesuatu akan diimplikasikan tentang dirimu yang tidak benar. Sesuatu akan menuntut sebuah pembelaan. Dan kata-kata itu sudah terbentuk sebelum kamu memutuskan untuk menggunakannya. Dorongan itu bukan dariku. Aku pernah melihat seorang raja muda kehilangan sebuah bangsa atas satu jawaban. Rakyatnya datang memintanya untuk meringankan beban mereka. Ada suara-suara yang lebih tua dan lebih stabil yang mengatakan kepadanya untuk berbicara dengan lembut. Tapi ia malah mendengarkan mereka yang menyuruhnya terdengar kuat. Ia menjawab dengan keras. Dan menjelang sore hari, kerajaannya terbelah menjadi dua. Tidak pernah bersatu kembali. Satu jawaban yang diucapkan cepat, diucapkan untuk terlihat kuat, dan biayanya melampaui hidupnya sendiri. Aku tidak memintamu untuk diam selamanya. Aku memintamu untuk lebih lambat. Ada ruang antara apa yang terjadi padamu dan apa yang keluar dari mulutmu, dan ruang itulah tempat perlindunganmu berada. Kebanyakan orang menyia-nyiakannya. Aku memintamu untuk mempertahankannya di jam yang akan datang. Kamu tidak berutang penjelasan kepada setiap orang yang menuntutnya. Kamu tidak harus membela hidup yang sudah aku bela. Biarkan kukatakan itu sekali lagi, karena kamu tidak pernah benar-benar mempercayainya. Kamu tidak harus membela hidup yang sudah aku bela. Diam bukan penyerahan diri. Ketika kamu menahan perkataanmu di bawah tekanan, kamu tidak kalah dalam pertukaran itu. Kamu menolak menyerahkan satu-satunya hal yang mereka datangi untuk ambil, yaitu reaksimu. Ambil itu dan tidak ada yang tersisa untuk dimanfaatkan momen tersebut. Aku tahu apa yang itu butuhkan darimu. Kamu ingin dipahami. Kamu ingin catatan diluruskan. Kamu ingin seseorang mengakui bahwa kamu benar. Dan kamu sudah menginginkan itu untuk waktu yang lama dalam lebih dari satu situasi. Letakkan itu untuk sementara. Aku menyimpan catatan yang lebih baik dari mereka, dan aku akan menyelesaikan setiap perhitungan pada waktunya yang tepat. Ada kekuatan dalam pengendalian diri yang tidak pernah dipelajari dunia untuk melihatnya. Kelihatannya seperti tidak ada yang terjadi. Kelihatannya seperti kamu membiarkannya berlalu. Tapi orang yang bisa berdiri di tengah-tengah provokasi dan tidak tergoyahkan sedang membawa sesuatu yang tidak bisa direbut dengan paksa. Itulah yang aku minta kamu jadikan dirimu dalam rentang jalan berikutnya. Bukan defensif, bukan keras, mantap, amati. Tanyakan kepadaku dan tunggu sebelum kamu menjawab. Ucapkan aminmu jika kamu mempercayaiku di jam ini. Ada satu lagi cara untuk membedakan suaraku dari segala sesuatu lain yang menekanmu. Pelajari ini dan kamu tidak akan pernah tertipu parah lagi. Aku tidak terburu-buru kamu. Baca itu lagi dan biarkan mengendap. Aku telah menyebut kamu banyak hal dan meminta banyak hal darimu. Tapi aku tidak pernah berdiri di atasmu menuntut jawaban saat ini juga. Sebelum kamu memikirkannya, sebelum kamu berdoa, sebelum kamu tidur untuk merenungkannya. Tekanan seperti itu bukan berasal dari takhtaku. Urgensi dan kejelasan bukan hal yang sama. Urgensi membuat dadamu sesak dan pikiranmu menyempit.
berkejelasan melakukan sebaliknya. Ketika aku membuat sesuatu nyata bagimu, ruangannya menjadi lebih luas, bukan lebih kecil. Kamu bisa bernapas. Kamu mungkin masih tidak pasti tentang hasilnya, tapi kamu tidak panik tentang langkah berikutnya. Jadi, gunakanlah itu sebagai ukuranmu. Jika tekanan itu menyempitmu, mundurlah darinya. Apapun yang nyata akan tetap ada setelah kamu berdoa. Apapun yang tidak bisa bertahan dari satu jeda yang jujur tidak pernah dimaksudkan untuk ada di tanganmu. Anakku, aku memintamu untuk meletakkan sebagian dari apa yang kamu miliki, sesuatu yang sungguh-sungguh bernilai, sebagai benih yang ditabur ke dalam tanah yang dalam, sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, bukan ditahan karena takut. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu ada di tanganku untuk menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi melekat pada kekurangan. Apa yang dilepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu. Itu bergerak mendahuluimu ke dalam panen yang sedang kusiapkan. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku sebenarnya berbicara. Karena kamu sudah mendengarkan pada volume yang salah. Ada seorang nabiku yang berlari sampai tidak bisa berlari lagi. Lalu dia meminta untuk mati. Dia sudah sangat kelelahan. Aku membawanya ke sebuah gunung dan menyuruhnya berdiri di sana karena aku akan lewat. Angin datang pertama, cukup kuat untuk membelah batu. Aku tidak ada dalam angin itu. Kemudian bumi berguncang di bawahnya. Aku tidak ada dalam gempa bumi itu. Kemudian api datang melaluinya. Aku tidak ada dalam api itu. Dan setelah semua itu, ketika segala yang keras telah menguras dirinya, ada suara yang lembut dan halus. Itulah aku. Dia harus menutupi wajahnya untuk mendengarnya. Pikirkanlah itu. Pertunjukan paling dramatis yang pernah dia saksikan adalah bagian di mana aku tidak berbicara. Bisikan itulah tempat aku berada. Itulah yang sedang terjadi dalam dirimu. Kamu sudah menunggu aku datang dengan kekuatan. Dan sementara kamu menunggu gempa bumi, aku sudah berbicara di bawah tulang rusukmu dalam suara yang begitu pelan, sehingga kamu terus mengabaikannya. Sinyal yang sudah kamu abaikan adalah yang selama ini kamu minta. Aku ingin kamu memperhatikan sesuatu tentang bagaimana aku membangunmu. Ada pengetahuan dalam dirimu yang mendahului nalarmu. Pikiranmu menyusun sesuatu dengan bukti dan argumen. Rohmu tidak memerlukan argumen. Ia tiba lebih dulu, dan ia tiba tanpa bukti. Dan ia benar jauh lebih sering dari yang kamu izinkan. Ketika keduanya tidak sepakat, kamu hampir selalu berpihak pada pikiranmu. Kamu melakukannya karena pikiranmu bisa menjelaskan dirinya sendiri dan rohmu tidak bisa. Tapi penjelasan bukan hal yang sama dengan kebenaran. Pikiranmu bisa membangun kasus yang masuk akal untuk sesuatu yang akan merugikanmu dengan mahal. Rohmu akan sekadar berkata tidak dan tidak menawarkan apapun untuk dihadirkan sebagai bukti. Berpihakiah pada rohmu. Ia adalah saksi yang lebih tua dan ia lebih dekat kepadaku. Biarkan aku menceritakan tentang seorang pria
yang sedang berjalan di jalan yang seharusnya tidak dia lalui. Hewannya berhenti di jalan dan tidak mau bergerak. Ia memukul hewan itu. Ia bergerak lagi. Kemudian ia menekannya ke tembok. Ia memukulnya lagi. Ketiga kalinya hewan itu hanya berbaring di bawahnya dan ia sangat marah. Dia tidak bisa melihat apa yang dilihat hewannya. Ada utusanku berdiri di jalan itu dengan pedang yang terhunus. Keras kepala yang dia pukul adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Kemarahannya diarahkan pada penyelamatannya sendiri. Kamu pernah melakukan ini? Ada saat-saat ketika sesuatu dalam dirimu menolak untuk maju dan kamu memaksanya. Kamu menyebut dirimu takut. Kamu menyebut dirimu tidak rohani. Kamu menerobos perlawanan itu karena menerobos adalah hal yang selalu kamu dipuji sepanjang hidupmu. Dengarkan aku. Sebagian dari perlawanan itu adalah aku, bukan semuanya. Ketakutan itu nyata, dan ketakutan itu berbohong. Tapi ada perbedaan antara ketakutan yang menyempitkan duniamu dan penolakan tenang yang menanamkan kakinya. Dan sekarang kamu sudah cukup sering merasakan keduanya untuk membedakannya. Di jam yang akan datang, jika sesuatu dalam dirimu menanamkan kakinya, jangan paksakan ia untuk bergerak. Berhentilah. Tanyakan kepadaku apa yang berdiri di jalan itu. Aku akan memberitahumu. Aku tidak terbiasa menyembunyikan alasanku dari seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengetahuinya. Dan jika aku tidak menjawab segera, diam itu pun adalah sebuah jawaban. Artinya, tunggu. Menunggu bukan tidak ada artinya. Menunggu adalah sebuah tindakan, dan seringkali itu adalah tindakan terkuat yang tersedia bagimu. Kamu sudah bertahun-tahun percaya bahwa diam berarti pasif. Itu tidak pernah benar. Berdiam diri sementara segalanya di sekitarmu bergerak membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada bergerak. Siapapun bisa terbawa arus. Hanya seseorang yang berlabuh yang bisa mempertahankan posisi. Kamu berlabuh. Aku sendiri yang menanamkan jangkar itu lebih dalam dari yang bisa kamu lihat dari tempatmu berdiri. Itulah mengapa tekanan jam ini akan menggerakkan hal-hal di sekitarmu tanpa menggerakkanmu. Aku sudah memberitahumu bahwa ada sesuatu yang baik sedang terbentuk dalam hidupmu. Aku ingin meluangkan waktu untuk itu sekarang, karena melindunginya adalah separuh alasan aku berbicara. Kamu sudah sangat fokus pada apa yang salah, sehingga kamu tidak memperhitungkan apa yang benar. Sesuatu telah dimulai, pelan, belum menghasilkan hasil yang bisa kamu tunjukkan. Dan karena kamu tidak bisa menunjukkannya, kamu tidak menjaganya. Inilah cara hal-hal baru bekerja di tanganku. Mereka mulai kecil dan mereka mulai tersembunyi. Sebuah biji masuk ke dalam tanah dan menghilang. Untuk sementara waktu, tidak ada yang terlihat. Dan siapapun yang menilai dari penampilan akan berkata tidak ada yang terjadi. Itulah tepatnya ketika yang paling banyak terjadi. Jangan memandang rendah permulaan yang kecil. Kamu punya kebiasaan melakukan itu. Jika sesuatu tidak datang sepenuhnya tumbuh, kamu mengasumsikan bahwa itu bukan dariku. Tapi tidak ada yang pernah aku bangun yang datang sepenuhnya tumbuh. Semua yang aku buat muncul dari bawah. Biarkan aku menceritakan tentang seorang perempuan yang kehabisan pilihan.
Rumah tangganya terlilit utang dan para penagih akan datang untuk mengambil 2 orang yang paling dia cintai. Dia tidak memiliki apapun lagi di rumahnya kecuali sebuah buli-buli kecil dengan sedikit minyak di dalamnya. Aku mengatakannya melalui nabiku untuk meminjam setiap bejana kosong yang bisa dia temukan. Tidak hanya beberapa setiap bejana. Kemudian dia diperintahkan untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri, menutup pintu di belakangnya, dan menuangkan. Perhatikan pintunya. Dia diperintahkan untuk menutupnya. Apa yang terjadi selanjutnya bukan untuk dilihat oleh jalanan. Dia menuang dari buli-buli kecil itu dan terus menuang, bejana demi bejana, sampai tidak ada lagi wadah kosong yang bisa diisi. Minyak itu berhenti hanya ketika ruangan itu kehabisan ruang. Kemudian hutang itu dibayar dan kedua orang yang dia cintai selamat. Aku ingin kamu melihat 2 hal dalam itu. Yang pertama adalah bahwa jumlah yang ada di tangannya tidak pernah menjadi batasnya. Batasnya adalah berapa banyak bejana kosong yang bersedia dia kumpulkan. Yang kedua adalah bahwa itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Ada hal-hal dalam hidupmu saat ini yang membutuhkan pintu yang tertutup. Bukan karena memalukan, karena masih muda. Sesuatu yang muda tidak membutuhkan penonton. Ia membutuhkan ketenangan dan waktu. Jadi berhentilah mengumumkannya. Berhentilah menghamparkannya di hadapan orang-orang yang tidak pernah sekalipun merasa senang untukmu. Kamu punya kebiasaan mengambil hal paling baru dan paling lembut dalam hidupmu dan menyerahkannya kepada siapapun yang bertanya. Dan kemudian kamu heran mengapa kegembiraan itu bocor keluar darinya. Jaga pintunya, tuangkan dalam kesendirian. Biarkan hasilnya berbicara nanti. Ketika sesuatu sudah cukup kuat untuk dilihat, biarlah dilihat. Ada satu hal lagi yang akan datang untuk apa yang sedang terbentuk dalam dirimu, dan itu tidak akan datang sebagai serangan. Itu akan datang sebagai undangan. Aku punya seorang pria yang sedang membangun kembali tembok yang rusak. Kota yang dia cintai telah hancur selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia sudah membuat pekerjaan itu berjalan. Para lawannya melihat bahwa mereka tidak bisa menghentikannya dengan kekerasan, maka mereka mengubah taktik. Mereka mengiriminya pesan yang ramah. Marilah kita bertemu di lembah untuk mengadakan perundingan bersama. Hanya sebuah percakapan. 4 kali mereka meminta. 4 kali dia mengirim balik jawaban yang sama. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar, sebab itu aku tidak dapat turun. Dia bukan tidak sopan. Dia akurat. Dia memahami sesuatu yang perlu kamu pahami hari ini. Tidak ada yang salah dengan lembah itu. Manchester Ibu adalah dia berada di tembok, dan tembok itulah tempat pekerjaan itu berada. Dan setiap langkah ke bawah adalah satu langkah menjauh darinya. Kamu akan diundang turun. Sesuatu akan muncul yang tampak masuk akal, tidak berbahaya, bahkan sudah terlambat. Sebuah percakapan yang seharusnya kamu lakukan. Sebuah situasi yang seharusnya kamu tangani. Seseorang yang akhirnya harus kamu hadapi. Dan semuanya akan terdengar sangat masuk akal, sehingga menolak akan terasa seperti menghindari. Ajukan satu pertanyaan. Apakah ini membawaku naik atau membawaku turun? Bukan apakah itu adil. Bukan apakah mereka layak mendapat jawaban.
Apakah itu menggerakkanmu menuju pekerjaan yang telah kuberikan kepadamu, atau menjauh darinya? Kamu tidak harus menghadiri setiap pertemuan yang kamu panggil. Kamu tidak harus menjawab setiap tuduhan. Kamu tidak harus turun ke level setiap argumen untuk membuktikan bahwa kamu bisa memenangkannya. Tetaplah di tembok. Aku tahu ini sulit bagimu karena kamu dibesarkan untuk bisa dijangkau. Kamu menjawab, kamu hadir, kamu menjelaskan. Tidak tersedia terasa bagimu seperti tidak baik hati. Tapi ada musim untuk tangan yang terbuka dan musim untuk pintu yang tertutup. Dan aku mengatakanmu dengan jelas musim mana yang sedang kamu jalani. Mereka yang mengasihimu akan masih ada ketika tembok selesai. Mereka yang hanya ingin kamu turun dari tembok akan kehilangan minat. Dan kepergian mereka akan mengajarimu sesuatu yang memang perlu kamu pelajari. Biarkan aku berbicara tentang kelelahan sekarang. Karena aku tahu pintu dan tembok itu keduanya membutuhkan kekuatan yang kamu rasa kurang. Kamu sudah menahan banyak hal bersama dengan sangat sedikit bantuan. Kamu sudah menjadi yang mantap di ruangan-ruangan di mana tidak ada yang bertanya apakah kamu mantap. Dan kamu mulai percaya bahwa jika kamu berhenti, semuanya runtuh. Itu tidak benar. Akulah yang menahan. Kamu bersandar pada sesuatu yang tidak bergantung pada cengkeramanmu. Kamu bisa mengendurkan tanganmu tanpa dunia hancur berkeping-keping. Dan kamu bisa beristirahat tanpa kehilangan tempatmu. Jadi beristirahatlah malam ini. Bukan karena bahaya sudah pergi, tapi karena istirahat adalah bagian dari cara aku mempersiapkanmu. Seseorang yang lelah membuat pilihan yang tergesa. Seseorang yang beristirahat menunggu dengan baik. Aku lebih suka kamu menghadapi jam yang akan datang dengan tenang dan jernih daripada kelelahan namun terkesan. Apa yang sedang terbentuk dalam dirimu layak mendapat perhatian ini. Aku tidak akan memperingatkanmu atas sesuatu yang bisa dibuang. Kekuatan sebuah peringatan memberitahumu nilai apa yang sedang dilindungi. Dan aku berbicara kepadamu dengan segenap yang kupunya. Sekarang aku akan memberitahumu tentang doa-doa yang kamu pikir tidak kemana-mana. Dengarkan baik-baik, karena ini akan mengubah cara kamu memahami beberapa tahun terakhir hidupmu. Ada seorang pria yang berdoa untuk pemahaman lalu menunggu. 3 minggu berlalu, dia hampir tidak makan. Dia bertahan dalam postur itu hari demi hari tanpa jawaban. Dan pada akhirnya dia sangat kurus dan mulai bertanya-tanya apakah dia sudah berbicara ke langit yang kosong. Ketika jawaban akhirnya sampai kepadanya, datang dengan penjelasan yang tidak dia duga. Dia diberitahu bahwa kata-katanya sudah didengar pada hari yang pertama, bukan yang ke-20, yang pertama. Balasan telah dikirim segera dan mengalami perlawanan di perjalanan. Duduklah dengan itu, anakku. Dia sudah menghabiskan 21 hari percaya bahwa dia tidak didengar, dan dia sudah didengar dalam sejam. Yang dia tafsirkan sebagai ketidakhadiranku adalah jalan yang diperebutkan. Ada tekanan melawan jawaban itu, bukan melawan permohonan. Dan ketika perlawanan berlangsung terlalu lama, aku mengutus panglima pasukanku untuk menerobosnya, dan pesannya sampai. Aku mengatakanmu ini karena kamu memiliki hitungan harimu sendiri. Kamu tahu persis doa mana itu,
kamu berhenti membawanya kepadaku, karena membawanya lagi lebih menyakitkan daripada membiarkannya saja. Kamu memutuskan bahwa diam berarti tidak. Diam itu tidak berarti tidak. Sebagian dari apa yang kamu minta dariku sudah dalam gerak sepanjang waktu, bergerak melewati tanah yang tidak bisa kamu lihat, melawan tekanan yang tidak pernah diminta untuk kamu lawan. Kamu sudah menilai seluruh perkara berdasarkan satu-satunya bagian yang terlihat bagimu, yaitu ruang tunggumu sendiri. Jangan membangun pemahamanmu tentang aku dari apa yang bisa kamu lihat. Kamu sedang melihat satu jendela kecil dan menarik kesimpulan tentang seluruh rumah. Ada seorang hamba nabiku yang bangun pagi-pagi suatu hari dan melihat keluar kota. Kota itu dikepung. Kuda, kereta perang, tentara di segala sisi. Dia berlari kembali ke dalam dengan panik dan bertanya apa yang akan mereka lakukan. Sang Nabi tidak terkejut. Dia memintaku untuk membuka mata pemuda itu. Dan ketika matanya dibuka, dia melihat lereng bukit di atas musuh dipenuhi dengan kuda dan kereta api. Pertolongan itu sudah ada di sana sepanjang waktu. Sudah ada di sana sementara dia panik. Tidak ada yang berubah di lapangan pagi itu kecuali apa yang bisa dia rasakan. Itulah situasimu lebih sering dari yang kamu sadari. Kamu sudah dengan teliti menghitung perlawanan dan tidak pernah sekalipun menghitung apa yang berdiri di bukit itu. Kamu tepat tentang masalah-masalahmu dan samar tentang sumber dayaku. Jadi kamu hidup dalam ketegangan, padahal kamu bisa hidup dengan mantap. Ada malam-malam dalam hidupmu ketika sesuatu berpaling untuk kebaikanmu, dan kamu tidak pernah mengetahui mengapa. Sebuah situasi yang seharusnya menghancurkanmu tiba-tiba saja kehilangan momentumnya. Seseorang yang bertekad untuk merugikanmu pindah atau berpaling. Sebuah ancaman datang tepat di pintumu dan kemudian berhenti di sana. Kamu menyebutnya keberuntungan. Kamu menyebutnya hampir celaka. Bukan itu. Aku pernah menyelesaikan seluruh perkara dalam satu malam. Dan mereka yang bangun di pagi hari mendapati keadaan telah berubah tanpa satu pun pedang yang diangkat oleh orang-orang yang sedang aku bela. Aku tidak membutuhkanmu untuk melawan apa yang sudah kutangani. Aku membutuhkanmu untuk berhenti memikirkan ulang pertempuran yang sudah kuselesaikan. Sekarang, dengarkan sesuatu tentang mereka yang telah menempatkan diri mereka melawanmu. Ada seorang pria di sebuah istana yang membangun sebuah struktur yang dimaksudkan untuk menghancurkan seseorang yang dia benci. Dia mengukurnya. Dia membuatnya cukup tinggi sehingga seluruh kota akan melihatnya. Dia pergi tidur dengan puas. Dan pada akhir hari berikutnya, hal yang telah dia bangun digunakan padanya sendiri. Aku tidak perlu membangun apapun untuk menjawabnya. Dia sudah melakukan pekerjaan itu sendiri. Begitulah sering jalannya. Kebencian adalah pembangun yang buruk. Diberi cukup waktu, ia runtuh ke dalam pada dirinya sendiri yang membuatnya. Dan aku tidak harus mengangkat tangan untuk mengaturnya. Maka alihkan perhatianmu dari mereka. Kamu sudah memberikan bertahun-tahun pemikiran kepada orang-orang yang tidak lagi layak mendapat 1 menit pun darimu. Kamu sudah berdebat dengan mereka dalam pikiranmu, memenangkan pidato yang tidak akan pernah kamu sampaikan, dan mengulang luka-luka lama
sampai kamu menghafalnya. Semua itu adalah waktu yang diambil dari satu hidupmu dan diserahkan kepada seseorang yang bahkan tidak tahu mereka memilikinya. Aku yang akan menangani mereka. Aku lebih baik dalam itu daripada dirimu, dan aku tidak emosional tentang itu. Dan ada satu hal lagi yang lebih sulit untuk didengar, tapi lebih benar dari apapun yang kamu percayai tentang masa lalumu. Apa yang ditujukan untuk merugikanmu tidak tinggal berbahaya. Aku telah mengambil lebih dari satu tindakan kekejaman dan menjadikannya pintu yang tepat yang dengannya seseorang berjalan menuju tujuan mereka. Pikirkanlah pemuda yang dijual oleh rumah tangganya sendiri dan dibawa ke negeri asing dalam belenggu. Bertahun-tahun kemudian, dia berdiri di depan mereka yang sama dengan kuasa untuk mengakhiri mereka. Dan dia dengan jelas berkata bahwa apa yang mereka maksudkan untuk kejahatan, aku maksudkan untuk kebaikan. Dia tidak berpura-pura bahwa itu tidak kejam. Dia menamakannya sebagai kekejaman dan kemudian memberitahu mereka apa yang telah kulakukan dengannya. Aku tidak memintamu untuk menyebut lukamu sebagai berkat. Itu bukan berkat. Aku memberitahumu bahwa aku mampu mengambil apa yang dilakukan kepadamu dan menjadikannya bekerja untuk tujuan yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang itu dan tidak akan mereka pilih. Itu bukan hal yang sama dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab. Ini lebih besar dari itu. Jadi berdirilah di mana kamu berada dan berhentilah membawa beban pembelaanmu sendiri. Jalan di depanmu sudah dilalui olehku terlebih dahulu. Perlawanan yang tidak bisa kamu lihat sedang ditangani oleh tangan yang lebih kuat dari milikmu. Dan jam yang akan datang tidak memiliki kuasa untuk mengambil dari dirimu apa yang telah kuputuskan untuk dijaga. Biarkan aminmu terdengar jika imanmu masih berdiri. Sekarang, biarkan aku memberitahumu apa yang terjadi di sisi lain jam ini. Karena ada sisi lain, dan kamu akan mencapainya. Tekanan akan mereda. Hal yang sedang mendekat akan berlalu atau melewatimu, dan udara di sekitarmu akan berubah. Kamu akan merasakannya dalam tubuhmu sebelum kamu merasakannya dalam pikiranmu. Sesuatu dalam dadamu akan mengendur, dan kamu akan menyadari bahwa kamu sudah dalam ketegangan selama berhari-hari. Itulah saat aku perlu kamu berhati-hati. Dan inilah bagian yang kebanyakan orang lewatkan sepenuhnya. Mereka bertahan dengan mantap melalui kesulitan, dan kemudian melepasnya sepenuhnya pada saat itu terangkat. Mereka menjaga gerbang sepanjang malam dan membiarkannya terbuka saat fajar. Dua hal akan datang untukmu setelah ini berlalu. Aku ingin kamu mengenal keduanya sebelum mereka tiba. Yang pertama adalah pikiran kedua. Kamu akan mulai bertanya-tanya apakah kamu menanganinya dengan benar. Kamu akan memutar ulang momennya dan menemukan sudut-sudut yang tidak kamu pertimbangkan. Kamu akan bertanya apakah kamu terlalu berhati-hati. Apakah kamu melewatkan sebuah kesempatan? Apakah seluruh peringatan itu hanya imajinasimu yang bekerja berlebihan? Pahamilah dari mana itu berasal, bukan dariku. Aku tidak membawamu melewati sesuatu dengan kejelasan,
dan kemudian memberikanmu kebingungan tentang hal itu setelahnya. Ketika aku mengkoreksimu dengan jelas, dan kamu tahu persis apa yang kumaksud. Apa yang datang sebagai kabut keraguan atas sebuah keputusan yang kamu buat dalam ketaatan tidak berasal dari takhtaku. Kamu sudah menanganinya. Biarkan itu selesai. Hal kedua lebih aneh, dan ini menangkap orang-orang yang sebaliknya kuat. Kamu akan merasakan tarikan kembali ke hal yang sangat kamu jauhi. Tidak akan terasa seperti pemberontakan. Akan terasa seperti rasa ingin tahu, sebuah keajaiban kecil tentang apa yang akan terjadi, sebuah perasaan tenang bahwa mungkin kamu terlalu keras, mungkin ada lebih banyak di sana, mungkin kamu harus menghubungi satu kali lagi hanya untuk melihat. Tarikan itu adalah trik tertua yang ada dan berhasil karena tidak terasa seperti bahaya. Terasa seperti pertanyaan yang terbuka. Aku membawa seluruh bangsa keluar dari tanah yang telah menggiling mereka selama generasi-generasi. Dalam beberapa minggu, mereka sudah berbicara tentang makanan. Mereka mengingat mentimun dan semangka dan bawang putih. Mereka berbicara tentang tempat itu dengan sesuatu yang mendekati kerinduan, dan mereka sudah menangis di sana sepanjang hidup mereka. Itulah yang dilakukan keakraban pada ingatan. Ia menyunting, ia menyimpan rasanya dan menghapus belenggunya. Maka ketika pikiranmu mulai menyajikan versi hangat dari sesuatu yang pernah sangat merugikanmu, ketahuilah apa yang sedang terjadi. Kamu tidak sedang mengingat, kamu sedang direkrut. Jangan kembali kekasihku. Apa yang kamu jauhi itu bukan kesalahan yang perlu diperbaiki. Itu adalah pintu yang ditutup dengan sengaja, dan aku menutupnya bersamamu. Sekarang dengarkan bagian yang baik, karena aku tidak membawamu melalui tempat yang sempit hanya untuk membiarkanmu berdiri di dalamnya. Ketika kamu menolak sesuatu yang bukan milikmu, sebuah ruang terbuka. Kamu akan merasakan ruang itu, dan kamu tidak akan menyukainya pada awalnya. Kekosongan membuatmu gelisah. Kamu terbiasa dengan tangan yang penuh, bahkan ketika apa yang mengisinya menyakitimu, dan ruang yang terbuka terasa seperti masalah yang harus dipecahkan. Ini bukan masalah, anakku. Ini adalah ruangan yang sedang kusiapkan. Jadi jangan tergesa-gesa untuk mengisinya. Inilah instruksiku yang paling jelas untuk hari-hari tepat di depanmu. Jangan mengambil hal pertama yang muncul hanya karena berdiri di ruangan yang terbuka terasa tidak nyaman. Apa yang akan datang untuk mengisi ruang itu lebih baik dari apa yang meninggalkannya. Dan itu tidak tergesa-gesa karena tidak perlu. Biarkan aku lebih spesifik tentang apa yang sedang kugerakkan ke arahmu. Ada provisi yang sudah lama dipegang oleh tangan yang salah, dan aku menggerakkannya. Bukan karena tangan-tangan itu dihukum, meskipun ada yang seperti itu, tapi karena itu memang tidak pernah menjadi milik mereka untuk dipegang. Apa yang disimpan di tempat-tempat yang tidak menghormatiku punya cara untuk terlepas. Dan aku tahu persis kemana ia akan pergi. Ada utang-utang yang sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, dan aku tidak terkesan dengan usianya. Sesuatu tidak menjadi permanen hanya karena sudah bertahan lama. Apa yang sudah menguras dirimu bulan demi bulan akan berhenti menguras dirimu.
dan kamu akan memperhatikan ketenangan di mana tekanan itu dulu berada. Ada kelelahan dalam tubuhmu yang tidak bisa disentuh oleh jumlah tidur berapapun. Aku sedang menangani itu. Kekuatan akan kembali dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan, dengan apapun yang kamu lakukan berbeda. Kamu hanya akan memperhatikan suatu pagi bahwa kamu bangun tanpa rasa takut, dan kamu tidak akan tahu kapan itu berubah. Ada mereka yang kamu kasihi yang terjalin dalam hal ini, dan aku tidak melupakan satu pun dari mereka. Mereka yang kamu bawa kepadaku dengan menyebut namanya. Mereka yang kamu doakan tanpa pernah mengucapkan kata-katanya dengan keras. Mereka yang masalahnya membangunkanmu di malam hari. Aku melihat seluruh rumah tangga. Apa yang sedang kulakukan dalam dirimu tidak berhenti di ujung-ujungmu. Dan ada sebuah pintu yang sudah tertutup begitu lama, sehingga kamu berhenti memeriksanya. Aku sedang membukanya, bukan setengah, bukan sebagai ujian. Membukanya dalam musim di mana kamu memiliki kebijaksanaan untuk melewatinya dengan baik. Yang tidak kamu miliki terakhir kali kamu mengetuknya. Sekarang biarkan aku berbicara tentang istirahat, karena kamu akan lelah ketika ini berlalu, dan kamu akan mencoba untuk menerobos kelelahan itu. Ada seorang nabiku yang jatuh terlungkup di bawah sebuah pohon di padang belantara dan meminta untuk mati. Aku tidak mencelanya. Aku tidak mempertanyakan imannya. Aku mengirimkan makanan dan membiarkannya tidur. Kemudian aku membangunkannya, memberikan lebih banyak, dan membiarkannya tidur lagi. Barulah setelah itu, aku berbicara kepadanya tentang jalan di depannya. Dan itu adalah jalan yang panjang, dan dia melaluinya. Begitulah cara aku memulihkan seseorang, bukan dengan sebuah pidato, dengan roti dan tidur dan waktu. Maka ketika tekanan ini terangkat, makanlah sesuatu dan beristirahat, dan biarkan aku menangani sisanya. Kamu tidak malas karena membutuhkan itu. Kamu adalah makhluk hidup dan makhluk hidup pulih. Aku belum selesai denganmu. Jam ini bukan puncak hidupmu. Ini adalah bagian yang sempit dari jalan yang jauh lebih panjang. Dan apa yang kamu pelajari saat melewatinya akan melayanimu selama bertahun-tahun. Ada alasan mengapa ini terjadi sekarang, dan itu lebih besar dari jam itu sendiri. Aku ingin kamu memahaminya sebelum aku selesai. Kamu sedang ditajamkan untuk sesuatu. Kesadaran yang aku minta darimu hari ini bukan persyaratan satu kali untuk satu sore yang sulit. Ini adalah keterampilan, dan aku mengajarkannya kepadamu sekarang karena kamu akan membutuhkannya nanti, dalam musim di mana lebih banyak bergantung pada penilaianmu daripada bergantung padanya hari ini. Ada seorang anak laki-laki yang tidur di rumahku sebagai seorang hamba. Dia mendengar sebuah suara di malam hari dan mengira itu adalah orang tua yang dia layani. Dia bangkit, mendatanginya, dan disuruh kembali tidur. Itu terjadi lagi dan lagi. 3 kali dia mendengarku, dan 3 kali dia berlari ke seorang manusia. Dia tidak keras kepala. Dia hanya belum mengenal suaraku, dan tidak ada yang mengajarinya. Akhirnya,
orang tua itu mengerti apa yang sedang terjadi dan memberitahu anak itu apa yang harus dikatakan. Jadi, ketika aku memanggil untuk yang keempat kalinya, anak itu menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sejak malam itu, dia tidak pernah salah mengiraku sebagai siapapun, dan dia mendengarku sepanjang sisa hidupnya yang panjang. Setiap orang yang mendengarku dengan jelas pernah menjadi seseorang yang tidak. Ada rentang waktu di mana kamu sedang berlari ke pintu yang salah dengan suaraku di telingamu. Tahun-tahun itu tidak terbuang. Itulah bagaimana kamu belajar perbedaannya. Dan hari ini, ketika aku berbicara, kamu tahu. Kamu mungkin berdebat dengannya, tapi kamu tahu. Aku ingin menunjukkan kepadamu satu hal lagi, karena ini memberitahumu tentang Allah, macam apa yang sudah mengatur langkah-langkahmu. Ada seorang pria yang berdoa di atas loteng di tengah hari, dan aku memberinya sesuatu untuk dilihat yang mengusik segalanya yang telah dia ajarkan. Pada saat yang sama, di kota lain, seorang perwira asing yang tidak pernah termasuk dalam umatku juga sedang berdoa, dan aku berbicara kepadanya juga. Tidak ada yang mengetahui tentang yang lain. Kemudian aku menggerakkan mereka saling mendekati. Para utusan di jalan, sebuah undangan, sebuah rumah penuh orang yang menunggu. Dan ketika keduanya akhirnya berhadapan, pria dari loteng itu mengatakan hal yang kubawa dia ke sana untuk dipahami, bahwa aku tidak memandang muka, bahwa tidak ada orang yang berada di luar jangkauan apa yang sedang aku lakukan. Dua orang, dua jalan yang terpisah, satu niat yang memegang kedua ujungnya. Begitulah cara aku bekerja, dan begitulah cara kamu sampai mendengar suaraku pada hari tertentu ini. Kamu pernah bertanya-tanya, apakah kamu berarti? Apakah kebaikan umum yang kamu percayai tentangku berlaku untuk hidupmu yang spesifik? Dalam keadaanmu yang spesifik, dengan sejarahmu yang spesifik, berlaku. Tidak ada kategori orang yang aku perhatikan dengan lebih saksama daripada dirimu. Tidak ada antrian yang kamu tertinggal di belakangnya. Dan inilah yang sedang kulakukan dengan kepekaan yang sedang kubangun dalam dirimu. Aku tidak membuatmu berhati-hati. Aku membuatmu berguna. Ada saat dalam kehidupan salah satu nabiku di mana dia berdiri dalam hadiratku dan mendengarku mengajukan sebuah pertanyaan dengan keras. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Dia tidak dipilih karena tanpa cacat. Baru saja dia mengakui bahwa dia tidak demikian. Tapi dia menjawab bagaimanapun, "Ini aku, utuslah aku." Pertanyaan itu masih sedang diajukan, dan kamu ada di ruangan ketika pertanyaan itu diajukan. Apa yang sedang kamu pelajari dalam jam yang sempit ini? Berhenti sejenak, bertanya, menolak untuk terburu-buru. Bukan hanya untuk perlindunganmu sendiri. Ada orang-orang di sekitarmu yang akan segera membuat keputusan tanpa seorang pun untuk menstabilkan mereka. Dan kamu akan menjadi orang yang mantap. Kamu tahu, rasanya tidak diperingatkan. Itulah tepatnya mengapa kamu akan mengenalinya di wajah orang lain. Apa yang kamu lalui membuat dirimu menjadi orang yang kamu butuhkan ketika tidak ada seorang pun yang ada. Maka bawa ini maju, bukan sebagai ketakutan, sebagai perhatian. Ketika sesuatu terasa terburu-buru, perlambat. Ketika sesuatu terasa tidak jelas,
tunggu sampai jelas. Ketika sesuatu terasa salah, mundurlah darinya dan tanyakan kepadaku. 3 kebiasaan itu akan menyelamatkanmu dari lebih banyak masalah dalam tahun-tahun yang tersisa daripada strategi apapun yang bisa kamu rancang. Sekarang terimalah apa yang sedang kuletakkan atasmu. Aku menetapkan perlindungan atas setiap pergi dan datangmu. Biarlah rencana-rencana yang dibuat untuk melawanmu hancur di tangan mereka sendiri. Biarlah tekanan yang sudah mengikutimu kehilangan cengkeramannya dan kehilangan minatnya. Biarlah pintu terbuka di depanmu sebelum kamu perlu mengetuk 2 kali. Biarlah provisi menemukanmu dari arah yang tidak pernah kamu duga. Biarlah pikiranmu tenang di malam hari. Biarlah tubuhmu menanggung pekerjaannya tanpa hancur. Biarlah penilaianmu jernih, tepat pada saat kamu membutuhkannya, dan tidak terlambat 1 menit pun. Biarlah damai sejahtera yang kuberikan kepadamu menjadi jenis yang tidak bergantung pada keadaanmu yang bersikap baik. Biarlah mereka yang kamu kasihi dijaga. Biarlah rumahmu menjadi tempat di mana aku disambut dan di mana orang-orang yang lelah bisa bernapas. Biarlah apa yang kamu bangun melampaui dirimu sendiri. Biarlah kebaikan yang sudah kamu lakukan dengan diam kembali kepadamu dengan cara yang tidak bisa kamu lacak. Dan biarlah firman ini tinggal bersamamu, bukan sebagai momen yang mengesankan yang pernah kamu miliki, tapi sebagai sesuatu yang mengubah cara kamu berjalan dari sini. Jam yang akan datang adalah nyata. Aku tidak melebih-lebihkannya dan aku tidak akan memperlunak kenyataannya. Tapi kamu tidak masuk ke dalamnya sendirian. Dan kamu tidak masuk ke dalamnya tanpa informasi. Dan kedua hal itu bersama-sama adalah cukup. Aku sudah mendahuluimu. Aku sudah melihat tikungan yang belum kamu capai. Aku sudah mengukur apa yang menunggu di sana terhadap apa yang telah kutanamkan dalam dirimu, dan aku tidak khawatir. Kamu akan melewati ini. Bukan dengan susah payah, bukan dalam keadaan rusak. Kamu akan melewatinya lebih mantap dari ketika kamu masuk. Maka angkatlah kepalamu, kekasihku. Berhentilah bersikap tegang. Ambil 1 napas penuh dan keluarkan perlahan-lahan. Dan pahamilah bahwa Allah yang menciptakan segalanya, yang bisa kamu lihat, telah meluangkan waktu untuk memperingatkan 1 orang dengan namanya sebelum momen itu tiba. Begitulah betapa pentingnya dirimu bagiku. Berjalanlah dengan hati-hati. Berjalanlah dengan perlahan. Berjalanlah dengan telinga yang terbuka dan mulut yang tidak terburu-buru. Dan ketahuilah bahwa setiap langkah yang kamu ambil dari sini adalah langkah yang sudah aku berdiri di dalamnya. Ada 1 hal lagi yang ingin kutaruh di tanganmu sebelum jam ini tiba. Jangan mengukur kekuatan apa yang sedang terbentuk dalam dirimu dari seberapa tenangnya itu masih. Tenang tidak berarti rapuh. Tenang sering berarti terlindungi. Aku sudah menjaga lebih dari 1 pekerjaanku dari paparan yang terlalu dini. Dan apa yang aku lindungi, aku juga pertahankan. Tangan yang sama yang memperingatkanmu adalah tangan yang memberi makan apa yang sedang tumbuh. Kamu tidak harus memaksanya ke dalam cahaya sebelum waktunya. Kamu tidak harus membuktikannya kepada siapapun
yang belum diberi mata untuk melihatnya. Cukup rawatlah, siramilah dengan kepercayaan. Tolak undangan-undangan yang akan menarik perhatianmu darinya. Dalam hari-hari yang mengikuti tekanan yang berlalu ini, kamu akan mulai memperhatikan konfirmasi-konfirmasi kecil. Sebuah percakapan yang terbuka tanpa berjuang. Sebuah provisi yang datang tanpa kerepotan yang biasa. Sebuah kejernihan di tempat di mana kamu dulu hanya merasakan kabut. Ini tidak akan datang sebagai pertunjukan. Mereka akan datang sebagai bukti bahwa aku sudah bekerja sementara kamu menunggu. Terimalah mereka tanpa segera menuntut lebih banyak. Aku belum selesai membangun dalam dirimu, dan aku belum selesai membangun di sekitarmu. Jalan di depan masih menyimpan lebih banyak dari sekadar tikungan tunggal ini. Berjalanlah dengan perhatian yang sama yang kuminta darimu hari ini, dan kamu akan mendapati bahwa apa yang dulu terasa seperti bertahan hidup mulai terasa seperti penata layanan. Aku bersamamu dalam keduanya. Ucapkanlah aminmu sekarang, dan biarlah itu menjadi kata pertama dari jalan di depanmu. Jangan berpaling dari momen ini. Apa yang menjangkamu sekarang bukan kebetulan, dan ini bukan sekadar satu suara lagi di tengah hari